Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan kali ini kita akan membahas materi tentang metabolisme. Nah, apa itu metabolisme? Mungkin istilah ini tidak asing bagi kita, ya. Kita sering mendengar istilah-istilah metabolisme. Jadi yang disebut dengan metabolisme itu adalah reaksi-reaksi kimia yang terjadi di dalam tubuh. Jadi baik itu pada tumbuhan ataupun pada manusia. Jadi semua makhluk hidup pasti mengalami metabolisme. Nah, jadi kalau kita andaikan sel-sel tubuh kita ini itu seperti tempat atau pabrik terjadinya reaksi kimia. Setiap saat terjadi reaksi-reaksi kimia. Nah, reaksi-reaksi kimia inilah yang kita kenal dengan istilah metabolisme. Nah, di sini apa saja yang akan kita bahas di materi metabolisme itu ada beberapa hal ya yang berkaitan. Yang pertama itu adalah enzim, kemudian katabolisme, kemudian anabolisme. Nah, untuk pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai enzim. Nah, apa itu enzim? Di sini kita akan lihat yang disebut dengan enzim. Ada beberapa hal ya yang berhubungan dengan enzim. Enzim itu adalah protein yang bertindak sebagai biokatalisator. Dalam hal ini yang disebut dengan biokatalisator, bio ini artinya hidup, katalis itu adalah mempercepat reaksi kimia. Jadi dalam artian enzim ini berperan untuk mempercepat reaksi kimia yang terjadi di dalam tubuh kita, tetapi enzim sendiri tidak ikut bereaksi. Nah, di sini ada faktor-faktor yang mempengaruhi kerja enzim. Ini juga kita akan bahas nanti apa saja yang mempengaruhi kerja enzim. Kemudian komponen enzim, sifat-sifat enzim, dan cara kerja enzim. Nah, sekarang kita masuk ke sifat-sifat enzim. Enzim itu adalah protein. Artinya apa? Kalau kita katakan enzim adalah protein, artinya sifat yang dimiliki oleh protein juga dimiliki oleh enzim. Contoh ya, kalau protein sifatnya tidak tahan panas, maka enzim juga tidak tahan panas. Jadi kalau protein dipanaskan, maka dia akan terurai, demikian juga dengan enzim. Kalau enzim dipanaskan, maka enzim juga akan mengalami penguraian. Kemudian yang kedua, sifat yang kedua adalah bekerja secara spesifik. Spesifik itu artinya khusus. Nah, di sini spesifik yang dimaksud adalah spesifik dalam substrat tertentu. Jadi substrat dalam hal ini contoh ya, saya berikan contoh karbohidrat, protein, lemak, itu kita sebut sebagai substrat. Tidak semua enzim bekerja pada semua substrat. Jadi untuk lemak ada enzim khusus, untuk protein ada enzim khusus, untuk karbohidrat ada enzim khusus. Itu yang disebut dengan spesifik. Contoh karbohidrat ya. Jadi misalnya ya, kita mengkonsumsi makanan yang mengandung karbohidrat, maka di dalam tubuh karbohidrat ini akan dipecah oleh enzim tialin yang ada di dalam mulut, kemudian diubah menjadi glukosa. Nah, itu reaksi pertama karbohidrat. Jadi di sini enzim yang mengubah adalah tialin. Tialin ini khusus mengubah karbohidrat menjadi glukosa. Jadi dia tidak akan bekerja pada substrat lain, misalnya protein. Jadi dia khusus hanya bekerja hanya untuk karbohidrat saja. Makanya dikatakan dia bekerja secara spesifik. Kemudian yang ketiga, berfungsi sebagai biokatalisator. Nah, ini tadi kita sudah bahas di awal ya, mempercepat reaksi, tetapi enzim itu tidak ikut bereaksi, hanya sekedar mempercepat saja. Kemudian diperlukan dalam jumlah yang sedikit, tetapi pengaruhnya sangat cepat, kemudian dapat digunakan berulang-ulang. Jadi di sini aktif tidaknya suatu enzim itu tidak tergantung pada jumlah substratnya. Jadi tidak bahwa banyak maka dia bisa bekerja dengan baik. Tidak seperti itu. Dia bisa bekerja hanya dalam jumlah sedikit dan dia bisa mengubah sejumlah besar substrat menjadi produk. Jadi walaupun enzimnya hanya sedikit, substratnya banyak, maka enzim ini tetap bisa bekerja dengan baik.
Kemudian selanjutnya sifatnya adalah bekerja secara bolak-balik. Bolak-balik ini dalam artian bekerja dua arah. Contoh ya, lemak itu di dalam tubuh akan diubah menjadi asam lemak dan gliserol. Itu diubah oleh enzim lipase. Nah, enzim lipase ini dia juga bertindak bisa menggabungkan asam lemak dan gliserol, kembali digabungkan diubah menjadi lemak. Makanya disebut bolak-balik. Jadi lemak diubah menjadi gliserol dan asam lemak, kemudian asam lemak dan gliserol digabungkan lagi untuk diubah kembali menjadi lemak. Nah, itu kerja bolak-balik. Kemudian dipengaruhi oleh faktor lingkungan. Nah, faktor lingkungan di sini ada banyak ya, contohnya pH-nya. Nah, itu berpengaruh untuk kerja enzim. Kemudian mudah rusak karena suhu panas. Nah, ini tadi berhubungan dengan sifatnya sebagai protein. Jadi karena dia adalah protein, maka sifat yang dimiliki protein juga dimiliki oleh enzim. Jadi dia mudah rusak karena suhu panas, jadi dia terurai. Itu disebut dengan bersifat termolabil atau peka terhadap panas. Kemudian komponen enzim. Di sini ada apoenzim, itu adalah molekul protein. Kofaktor, komponen non-protein yang berupa ion atau molekul. Jadi ada yang berupa protein dan ada yang non-protein. Nah, di sini kofaktor terbagi lagi, ada gugus prostetik, ada koenzim, dan ada ion-ion anorganik. Nah, sekarang kita lihat bagaimana cara kerja enzim. Nah, di sini bisa diperhatikan ya, ini ada gambar, ini adalah gambar enzim. Di sini ada cara kerja enzim menurut teori lock and key, atau kita kenal di istilahnya adalah teori gembok dan kunci atau lock and key. Nah, di sini di teori lock and key, enzim dan substrat akan bergabung untuk membentuk kompleks seperti kunci yang masuk ke dalam gembok. Makanya kita sebut lock and key. Jadi kunci dan gembok. Jadi contoh ya, di gambar ini. Gambar ini yang warna pink ini adalah enzim. Kemudian yang warna hijau adalah substrat. Jadi bisa diperhatikan di sini enzim akan terikat, substrat akan terikat pada enzim yang bentuknya sama. Jadi kalian bisa lihat di sini, ini disebut sisi aktif. Jadi ini substratnya bentuknya sama. Di sini agak membulat, di sini juga bulat. Jadi kalau dia berpasangan dengan enzim ini, maka dia bentuknya pas seperti ini. Jadi ini enzim, ini substrat. Kemudian ini bergabung, ya, disebut dengan kompleks enzim substrat. Makanya disebut kunci dan gembok, karena dia tidak akan masuk kalau bentuknya berbeda. Jadi sama dengan gembok. Gembok itu tidak akan terbuka kalau bukan kuncinya. Nah, kemudian di dalam kompleks substrat bereaksi dengan energi aktivasi yang rendah. Kemudian setelah terjadi reaksi, maka substrat ini yang direaksikan tadi itu akan lepas menjadi produk. Jadi ini adalah produk yang tadinya dia bergabung, sekarang dia berpisah. Ini disebut dengan produk. Nah, kemudian teori yang kedua, cara kerja enzim, itu kita sebut dengan teori induced fit atau kecocokan yang terinduksi. Bedanya di sini dengan keadaan yang tadi, ini sisi aktif enzim agak longgar. Jadi dalam artian substrat yang akan masuk harus tetap sama bentuknya ya. Di sini bentuknya segitiga, enzimnya juga di sini bentuknya segitiga. Jadi kalau di sini bentuknya bulat, di sini segitiga, itu tidak cocok. Jadi harus sama-sama berbentuk segitiga atau sama-sama bulat, baru kemudian bisa terjadi kecocokan. Nah, di teori kecocokan yang terinduksi ini katanya seperti ini ya. Walaupun di sini segitiganya misalnya ukurannya agak kecil, sementara enzimnya agak besar, maka enzim nanti bakalan menyesuaikan dengan bentuk substrat. Yang jelas syaratnya adalah bentuknya harus sama. Nah, di sini sisi aktif enzim merupakan bentuk yang fleksibel. Jadi katanya dia bisa berubah. Ketika substrat memasuki sisi aktif enzim, bentuk sisi aktif termodifikasi melingkupi substrat, berbentuk kompleks. Jadi di sini nantinya kalau dia terikat, dia akan menyesuaikan.
Jadi kalau tadinya agak longgar, maka enzim akan memperpas ya, supaya ukurannya betul-betul sama. Nah, kemudian ini adalah produk yang dihasilkan. Nah, seperti itu ya. Nah, kemudian faktor-faktor yang mempengaruhi kerja enzim. Di sini ada suhu. Nah, di sini suhu optimum 30-40 derajat. Artinya kalau di bawah 30 mungkin enzim tidak aktif, di atas 40 kemungkinan besar enzim akan rusak. Jadi enzim tidak tahan panas. pH. Umumnya enzim bekerja optimal pada pH 6-8 atau pH mendekati netral. Di luar pH tersebut kerja enzim terganggu. Jadi ada yang enzim yang bekerja di pH yang asam ya, jadi di bawah 7 atau di pH basa. Tapi kebanyakan mendekati pH netral. Kadar air. Rendahnya kadar air itu menyebabkan enzim tidak aktif. Contoh ya, perlakuan yang kalian lakukan di bab pertama mengenai pertumbuhan dan perkembangan. Di awal itu kita pelajari bahwa sebelum melakukan perkecambahan biji, maka terlebih dahulu bijinya kita rendam dulu dalam air. Tujuannya apa direndam di dalam air? Itu untuk mengaktifkan enzim. Jadi enzim di dalam biji itu tidak bakalan aktif kalau tidak ada air. Nah, makanya di sini begitu enzimnya aktif, maka biji tadi bisa berkecambah. Nah, jadi dengan adanya kadar air yang sangat rendah itu membuat biji tidak berkecambah. Makanya semua biji-bijian itu biasanya direndam dulu sebelum dikecambahkan. Kenapa? Supaya dia bisa mudah tumbuh untuk mengaktifkan enzim yang ada di dalam biji. Kemudian selanjutnya, faktor selanjutnya adalah konsentrasi enzim. Jika konsentrasi enzim dan substrat seimbang, jadi sama ya, laju reaksinya maka akan relatif konstan. Kemudian selanjutnya ya, tentang jumlah substrat dan enzim. Jadi perbandingan jumlah substrat dan enzim harus sesuai. Kemudian yang terakhir inhibitor. Inhibitor ini adalah penghambat kerja enzim. Ada dua macam yang disebut inhibitor. Inhibitor kompetitif dan inhibitor non-kompetitif. Inhibitor kompetitif ini terjadi persaingan antar substrat dan inhibitor, sedangkan inhibitor non-kompetitif di sini dia bekerja untuk menghambat enzim supaya enzim ini tidak berlekatan dengan sisi aktif enzim. Contoh ya, saya jelaskan di gambar ya. Ini adalah enzim. Ini adalah substrat. Ini adalah sisi aktif. Ingat, yang disebut sisi aktif adalah tempat di mana substrat menempel. Jadi, tempat sisi aktif enzim ini harus sama dengan model substrat. Jadi, kalau misalnya di sini bentuknya mirip seperti huruf W, maka yang masuk juga seperti itu. Kalau di sini misalnya permukaannya rata, maka di sini tidak cocok. Jadi harus sama. Jadi kalau kita lihat di gambar ini sama ya. Jadi kalau kita pasangkan, dia akan terpasang dengan pas. Nah, ini gambar normal. Yang disebut inhibitor kompetitif, kalian bisa perhatikan di sini ya, inhibitor kompetitif. Ini enzim, ini sisi aktif. Ini harusnya substrat yang menempel pada sisi aktif. Tapi karena di sini terdapat inhibitor kompetitif yang bentuknya menyerupai sisi aktif enzim, dia bersaing dengan substrat untuk melekat pada sisi aktif enzim. Akhirnya substrat ini menempel pada sisi inhibitor ini menempel pada sisi aktif enzim. Kemudian substratnya tersingkir karena dia tidak bisa lagi menempel. Ada inhibitor yang menempel. Itu disebut kompetitif. Jadi dia bersaing dengan substrat untuk memperebutkan sisi aktif enzim. Nah, sedangkan inhibitor non-kompetitif, dia bersaing dengan substrat, tapi dia bukan berikatan dengan sisi aktif enzim, tapi dia melekat di tempat lain dari enzim yang mengakibatkan terjadinya perubahan pada bentuk sisi aktif. Contoh, perhatikan gambar. Ini tadi bukan sisi aktif, ya, tapi inhibitor non-kompetitif ini malah menempel di sini. Nah, akibatnya apa? Karena dia menempel di tempat lain yang bukan sisi aktif, maka sisi aktif enzim rusak bentuknya. Yang tadinya lurus bentuknya seperti ini, nah sekarang dia miring. Akibatnya apa? Substrat ini tidak bisa masuk untuk berikatan karena bentuknya berubah.
ada perubahan bentuk di sini, makanya dia tersingkir. Jadi substratnya tersingkir karena pengaruh inhibitor non-kompetitif menempel pada bagian yang bukan sisi aktif. Jadi di sini dia bekerja menghambat enzim dengan jalan berlekatan pada bagian yang bukan sisi aktif enzim, yang akibatnya akan mengubah bentuk sisi aktif enzim sehingga substratnya tersingkir. Nah, seperti itu ya. Nah, itulah tentang enzim ya, cara kerjanya. Sekarang kita masuk ke peranannya. Di sini ada beberapa proses yang dibantu oleh enzim. Yang pertama, reduksi. Reduksi ini adalah reaksi penambahan hidrogen, elektron atau pelepasan oksigen. Kemudian dehidrasi, pelepasan molekul uap air. Oksidasi, reaksi pelepasan molekul hidrogen. Kemudian fosforilasi, reaksi pelepasan fosfat. Transferasi, reaksi pemindahan suatu radikal. Deaminasi, reaksi pelepasan gugus amin. Hidrolisis, penambahan H2O pada suatu molekul. Itu semua adalah fungsi enzim ya, proses-proses yang dikendalikan oleh enzim di dalam sistem metabolisme tubuh kita. Oke, untuk hari ini pertemuan ini materi kita tentang enzim selesai. Kita lanjutkan nanti tentang materi katabolisme dan anabolisme. See you next week ya.